Oke, kembali lagi. Ya, untuk cerita hari ini gue akan cerita tentang perjalanan gue waktu itu ke gunung di Bali, yaitu Gunung Batur. Ya, jadi waktu itu Gunung Batur lagi tren-trennya. Biasalah pendakian tuh lagi pada tren, Gunung Batur juga lagi tren buat pendaki pemula gitu. Jadi biasanya banyak wisatawan mau lokal mau bule itu mendaki tektok. Jadi jam 1 jam 2 malam itu daki, terus habis itu sunrise di atas, habis itu turun. Ya, berhubung Gunung Batur ini gunung yang cukup pendek dan landai gitu, jadi medannya nggak terlalu sulit, jadi banyak dijadikan tujuan buat para wisatawan dan para pendaki. Nah, waktu itu gua ada komunitas dan memang acara refreshing. Jadi ada acara refreshing, kita tujuannya mau mendaki Gunung Batur. Nah, itu beramai-ramai kan, ada cowok ada cewek gitu. Nah, waktu itu kita janjian di lokasi pertemuan itu jam 7, jadi setengah 8 itu berangkat, perjanjiannya seperti itu. Nah, jam 7 kita udah pada ngumpul, ternyata teman gue tuh ada 2 orang lagi, si Arif sama Dadang. Ya, Arif sama Dadang tuh dia telat karena lagi nyari mobil gitu, lagi ngambil mobil. Nah, total mobil di sana itu ada sekitar total 4 mobil gitu. Nah, karena berhubung sudah setengah 8, akhirnya dibagi dah tuh kloter, dan gua kan emang kebagian di mobil terakhir, mobilnya si Arif gitu. Nah, gua sama si Arif kebagian di akhir. Akhirnya gua sama 2 orang lagi, si Haikal sama si Yudi ya, Haikal sama si Yudi, jadi total berlima buat di mobil terakhir itu. Si Haikal sama Yudi bertiga nungguin tuh si Arif Madadang, dan teman-teman yang lain udah pada berangkat tuh setengah 8. Ternyata si Arif sama si Dadang ini datang setengah 9 gitu, jadi udah sekitar sejam dari seharusnya waktu kita berangkat gitu. Akhirnya mereka datang, habis sholat isya baru dah kita berangkat. Cus, itu berangkat pun itu sekitar jam 9 ya, sekitar jam 9 itu baru berangkat jalan dari Denpasar. Karena memang kita santai-santai ya, anaknya kan cowok-cowok di kloter belakang, ya udahlah tahu sendiri. Sambil berangkat kita jam 9, si Arif yang nyetir, Dadang itu sebelah kiri ya. Dadang itu dia sambil bantu si supir ya. Waktu itu sudah ada Google Map ya, kita buka Google Map, lihat rute. Nah, rute utama yang biasa dijalanin, maksudnya biasa dilewatin buat ke arah Batur, itu macet. Jadi sekitar merah itu panjang, mungkin sekitar 2-3 km macet gitu kan. Akhirnya kita milih dah rute lain. Nah, untuk rute ke Gunung Batur itu banyak itu. Jadi selain jalan utama tadi, banyak buat rute menuju ke Batur. Jadi mungkin bedanya cuma agak sedikit muter, jadi agak lebih lama lagi waktunya, sama minim penerangan seperti itu. Meskipun jalan utama pun nanti ujung-ujungnya di daerah Batur sana penerangan juga ikut minim, karena memang Batur itu kan kawasannya pegunungan ya, jadi dataran tinggi. Mau lewat sana ya pasti hutan-hutan seperti itu, dan penerangan juga minim. Cuma untuk di rute yang lain selain jalan utama, dia lebih jauh dan lebih gelap lagi seperti itu. Nah, akhirnya kita milih udah yuk kita lewat sini gitu. Udah kita targetin kita lewat sana kan, lewat rute yang sebut aja rute A gitu. Akhirnya kita jalan. Nah, sambil jalan udah mulai bosen nih di jalan nih, baru juga berapa menit, sekitar 20 menit di jalan. Cari Alfamart yuk, oke lah gitu. Nah, cari Alfamart. Nah, begitu ketemu Alfamart udah kadung kelewat gitu. Gimana nih, putar balik kagak? Aduh, muternya jauh nih coy, lurus aja dah, ntar kalau ada Alfamart lagi baru berhenti gitu, pelan-pelan aja, makanya gak usah ngebut-ngebut gitu. Akhirnya kita pelan-pelan deh biar nggak kelewatan lagi itu, biar pas ada Alfamart langsung bisa belok, karena buat itu kan waktu itu jalur 2 mau putar balik agak susah gitu. Akhirnya kita cari Alfamart, ternyata lumayan jauh Alfamartnya, lumayan jauh. Akhirnya ketemu udah satu, kita mampir
buat nyari kopi, rokok dan sebagainya. Cemilan juga buat di gunung kan lumayan. Nah, kita di Alfamart ternyata cukup lama karena kita sebat 2 batang lah dulu. Ya, kita udah lihat jam, ternyata udah jam 10. Udah jam 10 kita kayak wah gila, belum berangkat aja udah jam 10. Mungkin teman-teman yang lainnya udah pada nyampe gitu kan. Kita yuk gas gitu. Nah ternyata nggak sadar ketika kita lihat map itu rute A yang harusnya kita belok dari tadi ternyata udah kelewat gitu. Jadi kayak jalan belokan menuju rute A itu udah kelewat gitu. Mau nggak mau kita pakai rute lagi yang lain gitu. Kalau mau balik lagi ke rute A sebenarnya bisa sih, cuma kita kayak aduh udah kadang kelewat, udah sekalian aja dah bablas aja ke rute B gitu. Kita carilah jalan yang rute B itu, kita berangkat jam 10 lebih, berangkat dah santai sedikit gitu. Nah akhirnya dari Alfamart itu tadi masuk dah ke rute B. Itu cukup jauh ternyata, cukup jauh dan cukup memutar, cukup menghabiskan waktu gitu. Nah gitu sampai dah di suatu daerah yang memang rame. Itu memang masih daerah kota, dari daerah kota yang agak rame gitu. Dan di sana sampai sana itu udah pukul 11, jadi 1 jam itu perjalanan. Dan itu jalan masih terang, masih banyak desa, masih banyak rumah. Nah sampai di daerah yang gue sebutin tadi itu yang rame, itu yang kota itu ada upacara adat. Jadi gue nggak tahu upacara adat itu mungkin hari desa atau ada upacara lain. Jadi memang di lapangannya itu rame gitu, di jalan utama itu rame. Jadi masyarakat pakai baju adat dan baru selesai acaranya. Jadi mereka tuh kayak ngarak suatu semacam ogoh-ogoh, tapi bukan ogoh-ogoh ya, kayak semacam yang bisa diarak gitu, dibawa pulang. Dan jadi acara di lapangan tuh baru aja selesai itu kita lewat sana. Nah akhirnya mereka pulang dan arak-arakannya itu, iring-iringannya itu tepat di mobil kita. Nah, jadi mau nggak mau kita harus nunggu dong. Jadi mau nggak mau kita harus nunggu tuh, kita harus di belakangnya iring-iringannya, kita nggak bisa nyalip gitu. Nah kita nunggu di sana pelan-pelan jalan gitu sampai iring-iringannya itu di pertigaan jalan. Jadi di pertigaan jalan tuh gue masih inget itu jalannya pernah gue lewatin juga. Itu jalan utama. Kalau misalkan kita ke kanan itu masuk ke jalan utama ke arah Gunung Batur itu. Nah tapi karena iring-iringannya itu pas di pertigaan dia belok kanan, kita nggak bisa ngikutin. Ibaratnya kalau kita mau ngikutin lagi bakal terus di belakang iring-iringannya gitu. Terus akhirnya kita mikir sambil si Dadang itu buka map, kayaknya kalau kita ngikutin ke kanan ini bakal di belakang mereka terus deh, coba aja belok kiri tuh, ini di map ada kok tembusannya. Itu sih dibilang si Dadang ya, gue kan ya nggak tahu, gue juga nggak buka map gitu. Kita juga percaya aja sama yang dibilang Dadang gitu. Udah Rip, daripada kelamaan di sini udah 15 menit juga nggak jalan-jalan dari tadi, udah nggak apa-apa belok aja kiri gitu. Akhirnya dengan pengetahuan kita minim tentang daerah itu, kita belok dah ke kiri. Ketika kita masuk belok kiri masih ada cahaya, dan lurus belok kiri ternyata ada pengkolan belok kanan. Gue masih ingat tuh pengkolan itu agak belok kanan set. Nah ketika sudah sampai pengkolan itu baru deh kerasa hawanya. Kok tiba-tiba langsung sepi ya. Jadi ibarat pertigaan tadi dan pengkolan itu kayak batas dari suasana yang rame ke suasana yang sepi gitu. Jalanan tuh masih ada lampu, masih ada tuh daerah situ masih ada lampu, tapi makin lurus lampu tuh udah nggak ada. Jadi jalanan itu benar-benar gelap. Rumah warga itu masih ada di kiri kanan, itu masih kelihatan dari lampunya. Lampu warga itu masih ada kelihatan lampu
sekitar 1 kilo gitu jalan. Tiba-tiba lampu warga itu udah nggak ada yang nyala lagi, jadi kayak udah aliran listrik itu terputus, jadi kayak udah nggak kelihatan lagi listrik gitu, lampu listrik udah nggak kelihatan lagi. Jadi kayak ada rumah yang bersinar itu dari lampu semacam lilin gitu. Kok jadi gelap gini jalannya coy? Iya nih, balik nggak? Aduh nanggung nih, bentar lagi udah keluar nih sampai jalan utama. Dadang bilang gitu. Ya udah kita ikutin aja kan, karena udah bentar lagi keluar jalan utama. Makin jalan, tiba-tiba kesorot lampu mobil itu, ada obor banyak. Kaget gua. Astaga, apaan tuh? Kita pelan-pelan datengin. Ternyata warga lagi pada ngumpul di depan rumah. Gua nggak tahu itu lagi ngapain, tapi kelihatannya memang lagi ada yang berduka di sini, kayak memang mungkin ada yang meninggal kali ya. Gua masih belum paham sih waktu itu kenapa. Dan yang bikin gua masih merinding, tatapan mereka itu kosong. Jadi biasa kan kalau lu ngeliat warga-warga ngumpul mungkin masih ada yang bicara lah, ngobrol satu sama lain gitu. Tapi waktu itu yang benar-benar gue rasain, tatapan mereka tuh kayak kosong, diem, gak ada riuh-riuhnya, gak ada suara bicara sama sekali. Jadi gue lewat itu yang kedengaran cuma suara mobil jalan pelan banget. Kita jalan karena kita juga menghormati kan, takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kalau kita ngebut. Tak pelan. Itu posisi rumah di sebelah kanan, rumahnya itu di sebelah kanan, dan warga-warga itu ngumpul kan mulai dari rumah sampai jalan teras sampai ke pinggir jalan kan, biasanya gitu kalau ada yang acara-acara berduka. Gue yang di sebelah kanan duduk merinding coy, ngeliatin acara apaan malam-malam, sekitar jam 11-an tuh di sana itu. Malam-malam jam 11 ngapain coy? Dan hitungannya itu udah daerah yang tinggi, udah dingin malam-malam. Gue masih nggak bisa pikir sih sampai sekarang. Terus habis itu kita jalan lagi mobilnya. Kita nggak berani komentar tuh waktu itu, kita nggak sampai bahas yang dalam-dalam, apalagi setelah ngelewatin itu kita diem. Karena ya kita juga sadar kan kok ada kejadian seperti itu jangan langsung dibicarakan di tempat. Akhirnya kita jalan lagi. Nah ternyata rumah-rumah tadi itu yang jaraknya renggang-renggang udah mulai hilang. Sekarang udah mulai keganti sama sawah. Jadi di kiri kanan itu sawah. Gua nanya nih sama si Dadang, Dang, ini maps tuh bener kan? Kok malah jadi ke sawah-sawah gini? Meskipun jalannya aspal ya, tapi itu sawah loh kiri kanan tuh. Iya kok. Bentar, kata Dadang. Anjir, gak ada sinyal coy. Lah, terus lu dari tadi ngapain tuh lihat map? Gak tahu. Ini titik lokasi gua nih gerak dari tadi, cuma sekarang dia diem, gak mau gerak. Padahal nih GPS sudah hidup dari tadi, dan tiba-tiba sinyal gua hilang, jadi kayak nge-lag gitu coy. Dek, wah. Tiba-tiba kita langsung merinding. Ini apaan? Gua langsung otomatis cek HP kan, bener dong sinyal gua hilang. Gua nyoba ngidupin GPS gua mau buka map, GPS hidup, tapi kan lu tahu sendiri kan kalau sinyal hilang otomatis nggak bisa ngebaca, nggak bisa nyeken daerah mana yang sedang lu lewatin gitu. Jadi kalau lu zoom itu kayak masih pecah-pecah, nggak bisa kebaca jalannya tuh. Emang GPS-nya hidup gitu, cuma nggak bisa kebaca jalannya lagi di mana gitu. Waduh, coba coy cek lagi coy, yang lain coy. Semua pada ngecek HP dan bener sinyal itu bener-bener hilang. Bukan nggak ada sinyal data ya, bener-bener sinyalnya hilang, nggak ada koneksi sama sekali itu. Kita
pasrah di sana, ingin putar balik, kita kayak udah terlanjur takut, dan hitungannya udah lumayan jauh tuh dari belokan pertigaan tadi yang gue sebutin. Akhirnya kita yaudah yuk, kalau emang tadi si Dadang ngeliat ada tembusannya, gue yakin sih pasti ada tembusannya, soalnya kita nggak belok-belok kan dari tadi, jalan mulu gitu. Akhirnya si Arif, oke dah, bismillah ya. Akhirnya kita semua nyebut bismillah, jalan pelan-pelan. Tiba-tiba di depan itu ada lagi yang ngumpul rame-rame. Nah, sekarang di sebelah kiri. Nah, jadi di sawah itu model sawahnya kan terasering tuh ya, agak turun ke bawah gitu, dari pinggir jalan berundak ke bawah gitu. Nah, di ujung bawah sawah itu ternyata ada sungai, karena agak kedengeran sih alirannya gitu. Ketika kita melihat ada kerumunan orang pakai baju hitam dan ada beberapa bawa payung gitu, kita deketin, samperin pelan-pelan pakai mobil gitu. Kita masih bingung kenapa ada orang rame-rame di pinggir sawah. Usut punya usut, ternyata di lokasi mereka berkumpul itu ada jalan turun ke bawah ke arah sungai itu tadi. Karena gue di posisi kanan, gue nggak terlalu ngeliat banyak kan. Tiba-tiba si Haikal yang berada di sebelah kiri langsung diem mukanya. Pas ngelewatin rombongan itu, dia langsung madep ke depan lurus. Rip, lurus aja, tapi jangan ngebut. Akhirnya si Arif tetap lurus tuh, dia fokus di jalan, dia nggak ngebut sesuai yang dibilang Haikal. Dan guys, tolong jangan ngomong kasar. Tiba-tiba Haikal bilang gitu, guys tolong jangan ngomong kasar, banyakin zikir, banyakin doa, semoga kita keluar dari jalan ini. Itu dia bilang. Merinding makin menjadi coy waktu itu. Emang kita nggak digangguin sih, cuma dengan keadaan seperti itu aja udah nggak bisa berkata apa-apa lagi. Sudah kita berdoa, zikir, nyebut di sepanjang jalan. Kemudian setelah melewati rombongan itu, jalanan itu udah sawah itu udah mulai habis menghilang. Masuk dah kita ke kawasan hutan, seperti hutan lah, karena banyak pohon di kiri kanan jalan. Dan jalannya ini sekarang mulai menanjak, jadi kayak mau naik ke perbukitan gitu, jalanan menanjak. Nah, di jalan menanjak itu gua inget banget, dan ini bener-bener masih melekat, ada motor turun dari atas. Jadi kita kan naik dan motor ini turun, dia berlawanan arah dari kita datang. Dan ada lampu, nah motor kan ada lampu sorot di depannya, kelihatan dari jauh. Gila, apaan tuh turun dari atas? Kata si Dadang kan, pandang itu ada motor gitu. Nah gue ngeliatin kan, gue lihat, gue sampai ngebatin sih, gila nih, malam-malam motoran sendirian, gak pakai jaket, karena kesorot kan sama lampu mobil tuh, gak pakai jaket orangnya, dan mukanya itu ekspresinya datar, dia gak pakai helm. Dan ketika dia papasan di sebelah kanan, kan gue ngikutin tuh dari datangnya arahnya dia turun motor, terus papasan di samping jendela gue perhatiin, tiba-tiba dia nengok dong, mukanya hancur dan berdarah-darah gitu. Terus dia senyum sinis ke arah gue langsung tutup mata, menghadap ke depan dan tarik nafas. Situ gue ngeliat ke belakang, tuh motor udah nggak ada, cepat banget hilang, langsung hilang. Dan gue mau cerita sama yang lain waktu itu juga, gue nggak berani.
gue cuma bilang, parah, gue udah gak kuat. Akhirnya di jalanan tanjakan tadi kan belok-belok ya, belok-belok kan, jadi kan ada tikungan nih, tikungannya itu belok ke kanan. Nah di ujung jalannya itu, di tikungannya itu ada pelinggih, dan pelinggihnya itu waktu itu dililit sama kain merah, dan ada kelihatan sesajen dengan dupa masih nyala, jadi kayak berasap gitu. Nah kita udah nggak respon apa-apa lagi sih, ngeliat gitu aja udah langsung diem kita, udah nggak ada kayak respon apa lagi. Yang penting kita cepet-cepet keluar dari jalan ini gitu. Dan waktu setelah ngelewatin itu, kita ngeliat jam, itu udah sekitar jam 12 kurang ya, 12 kurang 15 menitan lah kita masih ada di jalan itu. Seharusnya sih dari pertigaan tadi kita awal belok itu 1 jam udah nyampe, dan kita dari tadi udah sekitar 2 jam ya kali ya, udah 2 jam diputer-puterin, hampir 2 jam diputer-puterin, nggak keluar-keluar, nggak ketemu jalan utama. Setelah ngelewatin belokan terakhir itu tadi yang ada pelinggih dengan kain merah, akhirnya kita nemu jalan keluar, bener-bener jalan keluar nih dari hutan itu tadi ke jalan raya yang kita tuju, jalan raya yang rute B itu tadi. Gue yakin banget itu jalan raya rute B, karena itu jalannya udah lebar banget dan udah ada lampu penerangan. Meskipun waktu itu cuma di pertigaan itu doang sih ada, maksudnya di ujung jalan itu aja ada lampu penerangannya, tapi gue yakin itu benar jalan utama. Akhirnya kita nyampe jalan utama, kita lurus lagi ke belok kiri, baru nanjak lagi ke arah Gunung Batur. Kita langsung bersyukur, alhamdulillah akhirnya ketemu jalan utama gitu. Meskipun belum nyampe Gunung Batur, tapi kita udah lega banget bisa lewat jalan yang menyesatkan itu tadi. Beruntung kita tidak tersesat di sana. Nggak tahu kenapa jalannya itu berbeda lagi. Gua tuh masih ingat kalau lewat jalan rute B itu jalannya nggak kayak gitu. Maksudnya jalannya tuh bener-bener masih jalan yang lebar terus menerus, lebar sampai atas. Tiba-tiba jalannya ini mengecil lagi, masuklah lagi ke kawasan hutan, dan hutan yang ini itu hutannya hutan bambu. Gue nggak tahu lagi mau ngomong apa lagi, tiba-tiba sampai nyasar lagi kayak gini. Akhirnya kita ikutin lagi, naik turun hutan bambu, dan itu dingin, bener-bener dingin banget sih. Meskipun dalam mobil kerasa buat hawa dinginnya tuh hawa dingin yang beda. Dan ketika ada tanjakan terakhir di hutan bambu itu tadi, tanjakan terakhir, lu tahu kan kalau misalkan kita turun terus habis itu nanjak, kita nggak bakal tahu kan apa yang ada di depan kita itu pas nanjak. Nah itu yang kita rasain waktu itu. Jadi pas kita turun kemudian kita naik, lampu mobil itu nyorot sesuatu di depan tanjakan. Jadi di depan tanjakan tuh ada sesuatu sorot, bayangan besar banget. Kita semua langsung kaget, astagfirullah apa itu. Ketika kesorot sama si lampu, makin mendekat, ternyata itu adalah pura. Jadi sebesar itu, bentuknya hampir kayak manusia raksasa ya kalau bisa dilihat lagi berdiri, ditutupin jubah ya, karena si puranya itu ternyata ditutupin sama kain gitu. Jadi waktu udah deket kita langsung astaga, untung cuma pura gitu. Coba bayangin kalau memang itu tadi kayak genderuwo atau sebagainya dan menghadang kita di tengah jalan, gue nggak tahu harus ngomong apa lagi. Gue paling nggak bisa cerita lagi kayak gini.
Dan ternyata kita masuk lagi ke suatu desa, nggak tahu itu desa apa. Dan kemudian setelah pura itu ada suara rame-rame, jadi ibarat kayak ada kehidupan lah tuh. Si Arif bilang ke kita, coy, padahal masih jam 12 kan ya, kok rame banget di depan gitu. Iya nih, kayaknya lagi ada yang berduka lagi ya, atau mungkin ada acara adat lagi gitu, rame-rame di depan. Nah, ketika kita makin mendekat, suaranya makin kedengeran. Di desa itu bener-bener gak kelihatan orang sama sekali, jadi cuma suara aja. Lampu itu kelihatan dari dalam rumah, tapi nggak ada orang gitu yang yang ngobrol. Jadi bener-bener cuma suara doang gitu. Ternyata setelah suara itu makin mendekat, suaranya itu berasal dari sebuah pasar yang masih tutup. Di pasarnya itu belum buka ya, jadi kayak pasar biasa tapi masih belum buka, tapi suaranya itu dari sana. Jadi kayak bisa dibilang mungkin pasar makhluk lain ya, yang lagi transaksi jualan di sana. Kita langsung diem lagi, nggak banyak bicara. Ingat apa yang dibilang sama si Haikal tadi, kita langsung nggak banyak bicara, dah diem aja berdoa. Nggak ada penampakan apapun di sana, hanya ada suara yang benar-benar mengganggu perjalanan kita gitu. Akhirnya ketika mengikuti perjalanan itu tadi, kita pun masuk ke jalan utama. Habis itu sampai dah kita di kawasan Gunung Batur. Ini masih belum sampai Gunung Baturnya, kawasan Gunung Batur itu. Dan ternyata sampai di kawasan Gunung Batur itu suasananya juga sepi. Jadi itu pertama kali kan kita masuk kawasan Gunung Batur malam-malam, ternyata memang udah sepi. Akhirnya kita lihat HP kita masing-masing, ternyata udah banyak panggilan masuk. Jadi di masing-masing HP kita tuh udah ada banyak telepon masuk gitu, nanyain kita udah sampai mana, kok lama banget nggak sampai-sampai. Ternyata kita setelah ngeliat jam itu udah jam 1 pagi. Jadi sebenarnya jam 1 pagi itu adalah target kita mendaki, tapi jam 1 pagi kita baru sampai kawasan Gunung Batur ya. Akhirnya kita pun bergegas, langsung kita tancap gas lagi, ngejar teman-teman di mana lokasi, minta share log. Akhirnya kita sampai ke parkiran tempat nanti kita mau mendaki Gunung Batur. Ya mungkin cukup sekian ya ceritanya, mungkin nggak banyak kejutan, hanya saja untuk dibilang sebagai cerita horor. Ini bagi gua horor ya, gua sesatin ya, dibikin bingung selama sekitar 3 jam di jalan yang sama sekali nggak gue tahu, dan makhluk-makhluk yang ada di sana pun cukup mengganggu dan cukup membuat kami merinding seperti itu. Dan kita pun akhirnya bisa berkumpul sama teman-teman lagi, bersyukurnya, dan akhirnya kita melakukan lagi pendakian dan kita bisa kembali pulang. Nah, gue mau flashback lagi nih, pas di Haikal tadi bilang ketika dia ngelewatin kerumunan orang di sawah, si Haikal itu bilang ke kita buat diem, jangan ngomong kasar, jangan ngomong aneh-aneh, dan banyakin doa. Ternyata setelah sampai di Denpasar, dia cerita itu dia sengaja ngumpulin kita sebelum kita bubar. Jadi setelah mobil sampai di Denpasar, sebelum kita bubar ke tempat tinggal masing-masing, dia cerita gini, coy, jangan lupa ntar bersih-bersih, bener-bener yang mandi wajib dan sebagainya, jangan lupa wudhu, habis itu jangan lupa sholat, karena lu inget kan gua ngomong kemarin, jangan ngomong kasar, jangan ngomong aneh-aneh, banyakin doa. Kenapa? Karena pas di sawah itu gua ngeliat rombongan-rombongan itu ngangkut mayat, dan mayatnya itu ditaruh di sungai. Jadi kayak
Jadi kayak mereka tuh menghanyutkan mayat di sana. Dan lu tahu apa yang bikin kaget? Total mayatnya itu ada 5. Anjir, gue langsung merinding coy. Saat itu juga ya, mungkin sekian cerita horor kali ini. Tetap jaga kesehatan masing-masing di masa pandemi ini. Jangan berbuat aneh-aneh, apalagi di tempat yang bukan tempat lu sendiri. Mungkin sekian cerita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan lain.